Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, malam ini kita akan kuliah online dengan mata kuliah data mining ya. Hari ini kita akan belajar tentang metode klasifikasi, khususnya menggunakan algoritma C45 ya. Jadi algoritma macam-macam, salah satunya adalah algoritma C45. The idea of classification algorithm is pretty simple. You predict the target class by analyzing the training dataset. Jadi ide dasar dari algoritma klasifikasi itu katanya simple gitu ya. Kita mempredik atau memperkirakan target class by analyzing the training dataset ya. Jadi dari analisis pembelajaran dataset. Di tes formatif kemarin dulu Anda semua diminta untuk melakukan eksplorasi tentang dataset ya dari Kaggle.com. Nah, itu Kaggle.com adalah merupakan satu situs yang menyediakan dataset ya, termasuk dataset dari COVID-19. Jadi dari data yang ada itu kita punya target apa gitu ya. Seperti sekarang kan rame itu katakanlah prediksi atau perkiraan dari penyebaran COVID gitu ya. Nah, ada dataset di sana kemudian dianalisis berdasarkan target apa yang ingin kita raih gitu ya. Metode klasifikasi merupakan sebuah proses ya. Di sana ada istilah training atau pembelajaran lebih tepatnya ya. Suatu fungsi tujuan atau target. Ya, jadi dalam hal ini targetnya apa gitu ya. Yang digunakan untuk memetakan tiap himpunan atribut suatu objek ke satu dari label kelas tertentu yang didefinisikan sebelumnya ya. Teknik klasifikasi ini cocok digunakan dalam mendeskripsikan dataset dengan tipe data dari suatu himpunan data yaitu biner atau nominal ya. Jadi biner itu kan suatu kondisi di mana misalkan iya atau tidak gitu ya, main atau tidak main, jadi membeli atau tidak membeli misalnya ya. Nah, ada beberapa teknik klasifikasi yang digunakan sebagai solusi pemecahan kasus ya, antara lain ada algoritma C45, kemudian algoritma Knirsch-Bohr ya atau KNN. Di mata kuliah BE dulu kita juga sudah sempat singgung ini ya, cuma mungkin belum dalam. Di mata kuliah ini kita coba algoritma-algoritma ini kita perdalam ya. Kemudian ada ID3, kemudian ada naive Bayesian classification ya, dan ada chart atau classification and regression tree yang beberapa waktu lalu kita juga sudah pelajari ya, dan lain-lain. Nah, target class ya, sebagai contoh gitu ya. Di sini analysis of the customer data ya. Jadi analisis data pelanggan to predict whether ya, untuk memperkirakan he will buy computer accessories ya. Jadi target kelasnya adalah dia membeli atau tidak jadi membeli gitu. Jadi yes or no gitu ya. Atau misalkan classification fruit ya, yaitu mengklasifikasikan buah-buahan tadi dari fitur seperti misalkan ada warna, rasa, ukuran ya, berat ya. Di mana kelas targetnya misalkan ada apple, ada orange ya. Jadi ada apel, ada jeruk, ada cherry, ada banana, ada pisang gitu ya.
Jadi diklasifikasi berdasarkan warna, rasa, ukuran, dan berat gitu ya. Kalau apple itu warnanya apa? Katakanlah merah ya. Kalau bisa merah, bisa hijau ya, saya kira begitu ya. Kemudian rasa misalnya ada manis, ada masam, ukuran ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil gitu misalkan gitu ya. Atau klasifikasi gender ya, dari panjang rambut misalnya. Kita tahu pada bahwa umumnya kalau rambutnya panjang itu wanita, kalau rambutnya pendek itu adalah pria gitu ya. Nah, output atau keluaran dari metode klasifikasi ini biasanya dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan gitu ya. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas tentang algoritma C45 ya. Nah, algoritma C45 adalah algoritma yang digunakan dalam penambangan data atau data mining ya. Data mining sebagai decision tree classifier atau pengklasifikasian pohon keputusan gitu ya. Jadi nanti ada pohon keputusan, ini ada ilustrasi di sini sebelah kanan ya. Nah, nanti bagaimana bikin pohon keputusannya ini dicontoh yang di doc yang barusan sudah dikirim ke Fadil ya, dan sudah dikirim ke semuanya. Jadi decision tree classifier yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi keputusan berdasarkan sampel data tertentu, dalam hal ini adalah prediktor univariat atau multivariat gitu ya. Nah, algoritma C45 diperkenalkan oleh Quinlan pada tahun 1996 sebagai versi perbaikan dari ID3 ya atau ID3. Dalam ID3, induksi decision tree hanya dapat dilakukan pada fitur bertipe kategorikal atau nominal atau ordinal. Nah, sedangkan pada tipe numerical, interval atau rasio itu tidak dapat digunakan. Yang menjadi hal penting dalam induksi decision tree adalah bagaimana menyatakan syarat pengujian pada node ya, di mana ada 3 kelompok penting dalam syarat pengujian node, yaitu ada fitur biner, ada fitur kategorikal, dan fitur numerical. Fitur biner adalah fitur yang hanya mempunyai 2 nilai berbeda, seperti yang kita sudah tahu, yaitu true or false gitu ya. Nah, syarat pengujian ketika fitur ini menjadi node atau akar maupun interval ya, hanya punya 2 pilihan cabang. Jadi kemungkinan adalah cabang kiri dan cabang ke kanan, katakanlah begitu ya. Fitur kategorikal untuk fitur yang nilainya bertipe kategorikal atau nominal atau ordinal ya. Nah, dapat mempunyai beberapa nilai berbeda. Nah, secara umum ada 2 pemecahan, yaitu pemecahan biner atau binary splitting dan ada multi splitting. Yang ketiga fitur numerik, yaitu untuk fitur bertipe numerik. Syarat pengujian dalam node atau akar maupun internal ya dinyatakan dengan pengujian perbandingan. Misalkan bahwa A-nya lebih kecil sama dengan V atau A-nya lebih besar daripada V ya dengan hasil biner. Nah, secara umum